Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Nah, untuk materi kita pada kali ini yaitu tentang aplikasi fungsi eksponen yang berupa fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Manfaat mempelajari aplikasi fungsi eksponen. Nah, di dalam fungsi pertumbuhan, manfaatnya yaitu dapat diaplikasikan pada kasus pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan bunga majemuk. Dan dalam fungsi peluruhan yaitu dapat diaplikasikan pada kasus peluruhan harga jual barang dan peluruhan radioaktif. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kamu sudah tahu aplikasi dari fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu sudah pernah menabung di bank? Apakah kamu tahu bahwa ketika menabung kita akan mendapatkan bunga? Dan bagaimana cara menghitung bunga yang akan kita dapatkan? Nah, semua pertanyaan ini akan kita jawab pada materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Untuk yang pertama, fungsi pertumbuhan. Definisi fungsi pertumbuhan yaitu pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Nah, bisa digarisbawahi di sini namanya saja sudah fungsi pertumbuhan. Berarti ada kenaikan atau bertumbuhnya atau ada pertambahan nilai dari yang sebelumnya. Bentuk umum dari fungsi pertumbuhan eksponen yaitu Y sama dengan Y0 dikali 1 plus R pangkat X, di mana Y itu adalah nilai besaran setelah X periode atau yang kita cari nanti nilai akhir. Y0 adalah nilai besaran di awal periode ketika X sama dengan 0 atau bisa kita sebut sebagai nilai awal atau mula-mula. Dan R yaitu laju pertumbuhan tiap periode dan X adalah banyaknya periode pertumbuhan. Nah, lanjut. Fungsi peluruhan. Definisinya yaitu peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Jadi tadi kalau fungsi pertumbuhan adanya pertambahan atau kenaikan. Nah, di fungsi peluruhan ini adanya penurunan atau pengurangan. Jadi untuk membedakan seperti itu. Kalau pertumbuhan itu naik, kalau peluruhan itu turun. Bentuk umum fungsi peluruhan eksponen yaitu Y sama dengan Y0 kali 1 min R pangkat X. Nah, di sini sudah sangat jelas perbedaan rumus dari fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Nah, terletak di sini. Kalau fungsi pertumbuhan yaitu rumusnya 1 plus R. Kalau fungsi peluruhan rumusnya 1 min R. Di mana Y nilai besaran setelah X periode atau nilai akhir yang akan kita cari. Y0 adalah nilai besaran di awal periode ketika X sama dengan 0. R adalah laju pertumbuhan tiap periode. Dan X adalah banyaknya periode peluruhan. Oke, mungkin dari materi cukup segitu karena materinya sebenarnya sangat singkat dan materinya cukup sedikit. Kita langsung masuk ke contoh soal saja agar pemahaman bisa semakin dalam terkait fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Contoh soal yang pertama, banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang.
hitung banyak penduduk pada tahun 2014. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu soal ini masuk dalam fungsi pertumbuhan atau peluruhan. Kita lihat di sini, banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat. Nah, kita garis bawahi di sini meningkat berarti ada penambahan atau ada pertambahan dari sebelumnya. Berarti soal ini termasuk fungsi pertumbuhan. Meningkat sebesar berapa? Sebesar 2%. Nah, 2% ini kan tingkat besarnya penduduk yang meningkat di kota A. Nah, berarti 2% ini adalah laju pertumbuhannya atau bisa kita sebut dengan R. R-nya yaitu 2%. Lalu di sini tahun 2013 penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Nah, berarti Y0 di sini sebanyak 150.000 orang. Karena ini tahun awal atau mula-mulanya tahun 2013 yaitu 150.000 orang. Nah, kita sudah ketemu R sama Y, berarti kurang X atau periode. Untuk mencari periode pada kasus soal pertumbuhan penduduk, untuk mencari periode kita kurangkan periode akhir dikurangi periode awal. Nah, ini kan periode akhirnya ini, hitung banyak penduduk pada tahun 2014. Nah, ini yang dicari kan 2014, kita kurangi dengan periode awalnya. Nih, 2013. Berarti 2014 dikurangi 2013 sama dengan 1, berarti X-nya 1. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, karena kita sudah mengetahui semua, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya Y sama dengan Y0 dikali 1 plus R pangkat X. Dimana Y0-nya 150.000, R-nya 2% atau kita sederhanakan menjadi 0,02, lalu X-nya yaitu 1. Nah, 150.000 dikali 1 plus 0,02 pangkat 1. Sama dengan 150.000 dikali 1,02. Ini penjumlahan biasa. Dipangkatkan 1, karena pangkatnya 1 maka nilainya tetap. Lalu tinggal dikali 150.000 dikali 1,02 hasilnya 153.000 jiwa. Jadi banyak penduduk kota A pada tahun 2014 yaitu sebanyak 153.000 jiwa. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada tahun 1970 jumlah penduduk negara X adalah 100 juta jiwa. Bila pertambahan penduduk 4% per tahun, berapa jumlah penduduk pada negara tersebut pada tahun 1995? Nah, kita identifikasi lagi. Di sini pada tahun 1970 jumlah penduduk negara X adalah 100 juta jiwa. Nah, ini nilai awalnya atau mula-mula berarti Y0 sama dengan 100 juta jiwa. Lalu pertambahan penduduk 4% per tahun. Nah, pertambahan penduduk berarti laju pertumbuhannya atau R, yaitu 4%. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4/100 atau 0,04. Lalu kita mencari banyaknya periode atau X dengan mengkurangkan periode akhirnya dengan periode awal, yaitu 1995 dikurangi 1970. Berarti 25. Berarti X-nya ketemu 25. Jika sudah, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Nah, Y sama dengan Y0 kali 1 plus R pangkat X. Y0-nya 100 dikali 1 plus 0,04 pangkat 25. 100 dikali 1,04 penjumlahan biasa dipangkatkan 25. Nah, ini setelah dihitung, ini kita pangkatkan terlebih dahulu ya untuk menghitungnya. Ini kita pangkatkan lalu dikalikan dengan 100. Hasilnya 266.583 juta jiwa. Jadi, banyaknya jumlah penduduk pada negara X tahun 1995 adalah 266.583 juta jiwa. Nah, mungkin sampai sini sudah bisa mengikuti ya, sudah bisa memahami. Untuk kasus contoh soal pada pertumbuhan penduduk. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Nah, di sini saya akan kasih lumayan banyak contoh soal karena di fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruan ini variasinya lumayan banyak, walaupun materinya sedikit tapi variasi soalnya itu lumayan banyak. Oke, soal selanjutnya, sebuah populasi diawali dengan hadirnya 8 serangga. Setiap bulan populasi serangga naik menjadi 2 kali lipat. Maka A. Tuliskan pemodelan populasi serangga setiap X bulan. B. Tentukan populasi serangga setelah 5 bulan. Oke, pembahasan kita identifikasi lagi soal ini. Sebuah populasi diawali dengan hadirnya 8 serangga. Diawali berarti mula-mula. Mula-mula ada 8 serangga, berarti Y0-nya 8. Setiap bulan populasi serangga naik menjadi 2 kali lipat. Nah, ini yang perlu diketahui anak-anak semua. Di dalam fungsi pertumbuhan, jika ada soal yang berkata menjadi 2 kali lipat atau menjadi kelipatannya sebanyak 2, nah seperti ini, maka dalam rumus 1 plus R-nya sama dengan 2. Jadi rumusnya ini 1 plus R langsung sama dengan 2. Beda lagi kalau di fungsi peluruan. Nanti kalau misal di fungsi peluruan ada soal separuhnya, misal setiap bulan menyusut menjadi separuhnya, seperti itu. Nanti di fungsi peluruan, maka di rumusnya 1 min R sama dengan 1 per 2 atau setengah. Jadi untuk membedakan, kalau di fungsi pertumbuhan itu 1 plus R nya sama dengan 2, kalau di fungsi peluruan 1 min R nya setengah. Jikalau ada soal yang berbunyi menjadi 2 kali lipat, atau di soal peluruan yang berbunyi menjadi separuhnya, seperti itu. Nah, langsung kita kerjakan yang A. Tuliskan pemodelan populasi serangga setiap X bulan, berarti periodenya ini, X bulan ini. Tidak perlu dicari angkanya karena yang dicari ini X bulan. Kita tuliskan pemodelannya. Pemodelan itu cuma kita masukkan saja yang diketahui, jadi tidak sampai tahap akhir. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan Y0 plus 1. Y sama dengan Y0 kali 1 plus R pangkat X, dimana Y0 nya 8, 1 plus R sama dengan 2 langsung, karena soalnya ini naik menjadi 2 kali lipat, jadi langsung 2. Pangkat X, X nya tetap X karena periodenya X bulan. Nah, sampai sini sudah selesai. Ini namanya pemodelan. Jadi cuma dimodelkan saja, tidak dikerjakan sampai akhir. Lalu kita kerjakan yang B. Tentukan populasi serangga setelah 5 bulan. Nah, ini diketahui X-nya sebanyak 5 bulan, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan Y0 kali 1 plus R pangkat X, dimana Y0 nya 8, 1 plus R nya 2, pangkat X nya 5. Kita hitung 2 pangkat 5, 32 dikali 8, yaitu 256 serangga. Nah, sampai sini sudah bisa mengikuti ya. Mungkin cukup bisa dipahami. Kalau misal ada soal pemodelan, maka dituliskan seperti ini saja. Ini pemodelan. Kalau yang B ini dikerjakan sampai akhir, seperti itu. Lalu perlu diingat, kalau ada soal di fungsi pertumbuhan naik menjadi 2 kali lipat, maka langsung 1 plus R nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.